Shalom, selamat bergabung dalam ibadah Pentakosta GPDI COTW Temanggung. Sebelum ibadah dimulai, kita simak dulu info berikut ini. Pokok doa bulan Juni 2020. Roh Kudus menuntun bangsa-bangsa pada keselamatan dalam Yesus. Semangat persatuan dan persaudaraan di bangsa Indonesia semakin bertumbuh. Di masa pembatasan sosial, umat Tuhan mengalami penyertaan Allah. Kristus tetap menjadi pusat dalam kehidupan jemaat. Anda dapat transfer persembahan Anda ke rekening sebagai berikut. Mari kita siapkan hati dan pikiran, terima roh hikmat dan keperkasaan. Puji Tuhan, selamat sore saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur sebab kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang Dia selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Kita percaya pada sore hari ini kita akan merasakan lawatan Tuhan. Kita percaya Roh Kudus akan hadir di tempat ini, memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus, glory bagimu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau ajaib Tuhan, ajaib Yesus, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan
pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada sore hari ini kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau sudah nyatakan kasih-Mu bahkan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bekerja di tempat ini. Bahkan kami percaya Tuhan, bukan hanya di tempat ini, tetapi bagi setiap juga umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sana. Engkau melawati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami merasakan kelemahan, Engkau yang akan senantiasa menguatkan setiap kehidupan kami. Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah api kemuliaannya membakar setiap kehidupan kita. Karena api Pantekosta Ku punya, Ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pantekosta Ku punya, Ku biarkan menyala. Api Pantekosta Ku punya, Ku biarkan menyala.
ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, berarti Roh Kudus sudah bekerja dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus terjun
Saya ingin mengajak kita semua membaca dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin. Ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan menghasilkan buah roh. Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenali mereka. Buah roh yang kelima adalah kemurahan. Dan buah kemurahan inilah yang dapat kita kenali dari jemaat di Makedonia. Secara ekonomi mereka bukan jemaat yang kaya raya. Mereka tidak berlimpah secara materi. Mereka tidak punya cukup uang. Bahkan Paulus menuliskan mereka adalah jemaat yang sangat miskin. Kondisi jemaat Makedonia bukan hanya miskin, tetapi mereka juga dicobai dengan kesulitan dan penderitaan. Namun Paulus juga menuliskan buah yang dikenal dari jemaat dari Makedonia ini. Mereka meluap dengan sukacita dan mereka kaya dalam kemurahan. Hal inilah yang memampukan mereka memiliki hati untuk memberi. Bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Bagi jemaat Makedonia, suatu anugerah, suatu kasih karunia karena mereka bisa memberi di tengah-tengah kondisi mereka. Jemaat Makedonia inilah yang akhirnya menjadi role model bagi Rasul Paulus yang disajikan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sama seperti role model dalam memberi yang disajikan Yesus kepada murid-muridnya. Seorang janda miskin yang hanya mempersembahkan 2 peser, tapi dia memberi dari kekurangannya. Hari-hari ini bukankah kita juga mengalami kondisi seperti jemaat di Makedonia? Ekonomi menjadi sulit karena pandemi. Warung, pasar, toko, semuanya sepi. Omset menurun drastis. Banyak proyek, banyak job yang dibatalkan. Karyawan dirumahkan dengan pemotongan gaji. Bahkan yang buruh harian lepas sudah tidak bisa bekerja lagi karena sudah tidak ada yang bisa dikerjakan. Penderitaan karena efek domino pandemi belum juga berakhir. Penghasilan kita mungkin untuk hidup sehari-hari saja kurang. Sampai mungkin untuk membeli kuota supaya kita bisa mengikuti ibadah streaming pun mungkin ada yang tidak mampu. Tetapi dalam kondisi seperti ini, masihkah kita meluap dengan sukacita? Masihkah kita dapat mempunyai kasih karunia untuk memberi? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya kita belajar dari kehidupan jemaat di Makedonia. Kondisi sebenarnya mereka tidak mampu. Tetapi kasih karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus memampukan jemaat Makedonia untuk memberi. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara digerakkan untuk memberi dalam kondisi yang seperti ini, maka seperti yang telah pernah diumumkan terdahulu, Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan Bapak Ibu tersebut dan dibawa ke gedung gereja apabila kondisi nanti telah memungkinkan kita beribadah di dalam gedung gereja. Namun Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan melalui transfer rekening sebagai berikut. Persembahan kepada gereja, nomor rekening Bank Mandiri 18500
60102271 atas nama GPDI COTW Temanggung. Sedangkan untuk persembahan perpuluhan, rekening BCA 15402199784 atau rekening Danamon nomor 0035977713 atas nama Heni Miske Asa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, karena kasih karunia-Mu itu kami bukan hanya diselamatkan, tetapi Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk kami menjadi berkat bagi orang lain melalui pemberian-pemberian kami. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, mampukan setiap kami memiliki buah kemurahan itu Tuhan dalam hidup kami. Walaupun kondisi keadaan kami semuanya mengalami kesulitan, kami mengalami Tuhan hal-hal tekanan dalam perekonomian, tetapi biarlah dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu Tuhan, keluar sukacita yang meluap dari kehidupan setiap kami Tuhan. Karena kami tahu sukacita itu akan sanggup mengerjakan kami melewati hari-hari kami yang sulit. Bahkan sukacita itu akan memampukan kepada setiap kami untuk kami berkorban di tengah-tengah kesulitan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya dalam kondisi ekonomi yang begini sulit, dalam kondisi pandemi ini Tuhan, kehidupan umat-umat-Mu senantiasa Engkau peliharakan. Karena kami mengimani janji-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang sanggup menyediakan semua keperluan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sanggup limpahkan segalanya,
dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk terima lawatan-Mu Tuhan, terima urapan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari sama-sama kita buka hati kita untuk Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan, Kau berserah penuh kepada berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang
buka hati kami untuk jamahan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi katakan menyembah-Mu. Ku buka hati. Mari rasakan untuk jamahan-Mu. Kasih berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Bekerja terus atas hidup kami Tuhan. Dengan Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara. Lawat Tuhan, Roh Kudus-Mu akan bekerja pada saat hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Roh Kudus-Mu akan melawat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkaryalah terus Roh Kudus melalui hamba-Mu yang akan berbicara pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap buka hati kami, hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebagaimana tadi pujian mengatakan, Kau ambil alih seluruh hidupku. Dan kabar baiknya ketika kita mau buka hati buat Dia, kita datang kepadanya. Ingat, Yesus pernah punya sebuah ajakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan. Kau ambil alih, Tuhan memberi kelegaan dan ambil alih. Tadi memang sempat disinggung oleh pengkhotbah keuangan. Kita menghadapi suasana perekonomian yang melemah, lesu. Tetapi saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, walaupun bukan semua yang hadir. Tetapi ada beberapa yang datang. Ya, ketika mereka datang untuk ya ada yang mengembalikan perpuluhan, ada yang memberikan persembahan. Tetapi ketika bisa bertemu dengan saya, mereka punya kesaksian. Ya, mereka punya kesaksian di masa yang sukar. Bahkan kesaksian itu mulai berkata, ketika di awal-awal corona mau buka usaha pun sampai siang. Karena apa? Ketika ada di tempat pekerjaan, bahkan bukan bekerja, malah main dakon. Ya, karena nggak ada kerjaan.
karena nggak ada kerjaan. Tetapi kembali lagi, Tuhan kita ketika kita mau datang kepadanya yang letih, lesu, dan kita berbeban berat, Tuhan itu Dia adalah hikmat dan keperkasaan. Kalau pada malam hari ini kita bicara tentang pengurapan hikmat dan keperkasaan. Ketika Roh Kudus turun atas kehidupan kita, Dia bukan hanya sekedar turun kemudian hanya ngelus-ngelus. Tetapi Dia menjadi roh hikmat dan roh keperkasaan. Banyak kesaksian, ya saya mendengar banyak kesaksian. Baik yang bisa dikatakan anak-anak milenial, pinter menggunakan gadget, pinter pandai memanfaatkan fasilitas internet, maupun yang gagap teknologi sekalipun. Karena saya mendengar sendiri, saya dengan istri kami mendengar kesaksian. Bahkan sampai orang ini berkata, saya itu bahkan gak bisa menggunakan HP itu untuk jualan tuh gimana. Tetapi kami bisa mendengar bahwa roh hikmat dan roh keperkasaan itu ada juga bagi setiap orang. Roh hikmat dan roh keperkasaan, Roh Kudus bukan hanya turun hanya buat orang-orang muda saja, memberikan hikmat kepada orang muda sehingga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Bahkan sebagaimana nanti kita akan lihat, Roh Kudus itu juga turun kepada orang-orang tua, kepada orang-orang yang senior sekalipun, karena Dia tetap adalah roh hikmat dan roh keperkasaan. Sehingga kesaksian mereka di tengah masa yang sukar ini, kami sampai nggak habis pikir. Kami sampai nggak bisa habis pikir gimana caranya sehingga bahkan bisa dikatakan ketika ada di tengah pandemi ini, pekerjaannya bahkan 2 kali lipat daripada yang tahun-tahun lalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya izinkan Allah ambil alih. Mungkin ada di antara saudara mulai berpikir, kok saya belum mengalami terobosan Tuhan. Buka hati saja, izinkan Dia yang ambil alih, ikuti langkahnya, ikuti kepemimpinannya. Dan kabar baiknya ketika kita tetap ikuti langkahnya dan tidak gugu karepe dewe, mengikuti maunya kita sendiri, mulai berpikir dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ikuti langkahnya, maka Dia akan ambil alih seluruh hidup kita. Di altarnya kita akan bisa berkata terima kasih. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersemangat dan izinkan kuasa Roh Kudus itu tercurah atas setiap kita. Waktu kita mendengar firman Allah membukakan hati dan pikiran kita. Tapi Roh Kudus akan mengurapi kita. Roh Kudus sedang bekerja juga malam ini di rumah kita masing-masing, di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan kembali kepada Sinai. Jangan kembali. Di hari Rabu kemarin di kebaktian PA kita sudah belajar ketika kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Firman Allah mengatakan ketika kita ditebus, kita itu melekat. Kita reanimate jointly. Kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Susopoia, ya. Itu ada di dalam Efesus 2 ayat yang kelima. Tetapi jangan kembali. Coba kita sedikit mengulang. Ibrani 12 ayat yang ke-22. Ibrani 12 ayat yang ke-22 mengatakan demikian. Ibrani 12:22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kita datang ke Gunung Sion. Jangan kembali ke Sinai. Ayat 18-nya itu adalah gambaran tentang Sinai. Coba kita lihat ayat 18-nya. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Penulis Ibrani menuliskan kita sekarang datang kepada Gunung Sion. Jangan kembali ke Sinai. Sudah ingat? 50 hari sesudah bangsa Israel
keluar dari Mesir 50 hari. Pentakosta yang pertama. Apa yang terjadi dengan 50 hari sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir? Mereka terima 2 loh batu. Mereka terima hukum Allah di mana? Di Sinai. Waktu itu Musa naik ke Sinai dan itulah saatnya umat Allah sebetulnya terima 2 perintah. 2 loh batu berisi 10 perintah di Gunung Sinai. Itu 50 hari sesudah mereka keluar dari Mesir, Pentakosta yang pertama. Hasilnya Keluaran 32 ayat 28. Coba kita lihat. Keluaran 32 ayat yang ke-28 mengatakan, Keluaran 32, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa pada hari itu. Tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Sebab kenapa di sini dikatakan tewas 3.000 orang? Sebab ketika Musa sedang menerima 2 loh batu pada hari Pentakosta yang pertama di Gunung Sinai, bangsa Israel justru sedang menyembah patung lembu emas. Dan hasilnya di Pentakosta yang pertama, kemudian 3.000 orang binasa. 3.000 orang musnah. 3.000 orang harus mati karena ketidaktaatan. Karena mereka mulai berpikir kami sanggup untuk melakukan firman Allah dengan kekuatan kami sendiri. Kenyataannya baru saja hukum itu turun di Gunung Sinai. Saat yang sama mereka sudah melanggar hukum yang pertama. Hasilnya Pentakosta yang pertama 3.000 terjadi kematian. 3.000 orang. Tapi saya senang sekali. Ketika Pentakosta terjadi di Gunung Sion. Ingat, Yerusalem adalah Gunung Sion. Saya tidak sedang berbicara tentang politik Sionisme, bukan. Tapi Yerusalem itu adalah Bukit Sion itu. 50 hari pada perayaan Pentakosta juga. Apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13 kalau saya tidak salah. Kisah Para Rasul 4 ayat yang Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kisah Rasul 2 ayat 41 mengatakan begini. Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kebetulan tidak angka-angkanya. Kebetulan tidak kalau harinya pada hari yang sama. Ketika Pentakosta pertama. Ketika mereka ada di Gunung Sion. Kenyataannya kalau kita coba, kita mulai berpikir, aku mampu kok untuk lakukan firman Allah dengan kekuatanku. Hasilnya kematian 3.000 orang. Tetapi firman Allah mengatakan, di hari Pentakosta ketika rasul-rasul penuh dengan Roh Kudus, 120 orang penuh dengan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Kemudian mereka di dalam kepenuhan itu hidup mereka menjadi kesaksian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau dilawat oleh Tuhan, hidupmu akan menjadi kesaksian, bahasamu akan menjadi kesaksian. Mungkin bahasamu adalah bahasa biasa, engkau adalah bahasa pedagang. Engkau adalah seorang pengusaha. Saya nggak minta engkau hanya terus mengutip ayat sini dan sana. Sehingga bahasamu jadi kayak seorang pendeta. Tidak, tapi lebih daripada hanya sekedar bahasa pendeta. Bahasamu adalah bahasa yang diremakan oleh firman Allah. Sehingga engkau adalah seorang guru, engkau adalah seorang buruh, engkau adalah seorang masyarakat biasa sekalipun, tapi bahasamu sudah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga orang bisa melihat engkau adalah pengikut Kristus. Sama seperti 120 orang di loteng Yerusalem. Ketika mereka penuh Roh Kudus, bahasa mereka berubah. Sehingga firman Allah mengatakan ketika Petrus dia mulai berkhotbah, dia mulai saksikan apa yang terjadi dalam hidupnya.
sekitar 2 bulan sebelumnya, mulut yang sama yang pernah menyangkal, bersumpah dan mengutuk tidak kenal Yesus. Mulut yang sama ketika diurapi Roh Kudus, dia masih Petrus yang sama. Ya, Petrus yang sama, mulutnya masih mulut yang sama. Jenggot dan jambangnya mungkin masih sama. Atau mungkin ada di antara saudara selama pandemi ini bahkan belum pergi ke tukang cukur. Ya, karena mulai berpikir, waduh takut. Sehingga mungkin rambutmu sudah mulai panjang sekali. Jenggotmu dan ya semuanya sudah berubah. Tapi kabar baiknya, Roh Kudus turun atas hidupmu. Roh Kudus turun atas hidup kita. Sehingga firman Allah mengatakan ketika Petrus mulai sampaikan. Dia mulai berkata kami tidak mabuk. Dan dia mulai sampaikan. Firman Allah mengatakan 3.000 orang diselamatkan. Sudah lihat? Di Gunung Sinai pada Pentakosta pertama 3.000 orang mati. Di Gunung Sion pada Pentakosta sejati itu, ya, pada Pentakosta yang dimaksud oleh Tuhan, 3.000 orang diselamatkan. Itu sebabnya kenapa penulis Ibrani mengatakan jangan kembali ke Gunung Sion. Jangan kembali ke Gunung Sinai. Teruslah berjalan. Bahkan kalau kita bisa melihat nubuat-nubuat itu selalu menuliskan di Sion. Di Sion. Coba kita lihat Mika pasal 4. Mika pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mika pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Perhatikan. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ya, gunung Tuhan yang akan berdiri tegak. Dan bahkan semua bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Perhatikan ayat yang kedua. Dan ada banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Perhatikan. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dari Sion pada hari-hari terakhir. Kita nantikan yang keluar dari Sion. Bukan yang dari Sinai. Jangan kembali kepada Sinai. Kalau kita bisa hidup sekarang itu hanya karena anugerah. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus, ya saya tidak usah mengulang lebih panjang. Di dalam Galatia pasal yang keempat mengatakan, Rasul Paulus menggambarkan Hagar itu gunung Sinai. Sehingga ketika Abraham dia coba mewujudkan janji Allah lewat Hagar. Hasilnya adalah anak karena kekuatannya sendiri. Anak dari Hagar. Itu sebabnya kenapa sampai di Galatia pasal 4 tadi. Rasul Paulus mengatakan, tetapi ibu kita, yaitu Sarah, itu adalah gunung Sion. Kenapa? Karena ketika Abraham coba mewujudkan janji Allah bukan dengan kekuatannya. Ingat, Abraham dan Sarah sudah gak punya kekuatan untuk menurunkan anak. Mereka hanya butuh kasih karunia Allah. Itu digambarkan di dalam Galatia oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah mengatakan, mari kita datang ke Bukit Sion. Kita dengar pengajaran di sana. Kalau saudara yang mencatat, saudara bisa catat. Ayat yang sama tertulis juga di dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, di dalam Yesaya pasal 2. Tetapi mari kita melihat apa hubungannya sekarang dengan Pentakosta, dengan Pantekosta ini. Yoel pasal 2. Yoel pasal 2. Sebelum kita masuk kepada ayat yang rasanya lazim sekali diimani. Coba kita lihat ayat satunya. Supaya kita lihat konteks selengkapnya. Yoel pasal 2 ayat satunya. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus.
Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Ayat ini mengatakan tiuplah, bukan di Sinai. Bukan di dalam kekuatan kita untuk bisa hidup saleh. Bukan. Tetapi tiuplah di Sion. Di mana engkau mengalami ketika engkau diurapi dengan Roh Kudus. Engkau bisa mengalami hidupmu bukan aku lagi. Tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Ingat? Rasul Paulus kan menulis, hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus, siapa Kristus? Kristus adalah Roh Kudus. Kristus yang berdiam di dalam aku. Ada sebuah lagu lama kan mengatakan, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup dalamku. Jadi kalau kita bisa hidup saleh, kalau kita bisa diberkati, kalau kita bisa terpelihara imannya, kalau kita bisa menjadi manusia baru, kalau kita bisa bertumbuh, kalau kita bisa akhirnya berbuah-buah, jadi berkat bagi banyak orang karena Kristus tinggal dalam kita. Itu bukan alamiah kita. Alamiah kita itu sudah mati di Sinai. Tapi itu sebabnya tiuplah di Sion. Tadi sempat dinyanyikan lagunya, tapi dinyanyikan bagian terakhir. Tapi kalau saudara lihat kan bait-baitnya kan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengar suara nafiri. Itu sebabnya kenapa Yoel mengatakan, tiuplah di Sion. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perayaan Pentakosta ini, bukan karena kita nama denominasi kita adalah Gereja Pentakosta sehingga kita lebih dalam tanda petik mengkhususkan hari Pentakosta ini, bukan. Tetapi bukankah suara nubuatan sudah berkata, tiuplah di nafiri, tiuplah nafiri di Sion. Dan kabar baiknya ketika kita mulai tiupkan, kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kemudian kita izinkan tiup itu di Sion, di dalam posisi kita. Nanti kita akan lihat. Kabar baiknya Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Coba lihat ayat 11 dulu. Ayat 11-nya. Yoel pasal 2 ayat 11. Karena ini adalah rentetannya. Perhatikan. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak. Dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Wow. Hari ini ketika kita di dalam perayaan Pentakosta, kita tiupkan sangkakala itu di Sion. Dan Tuhan perdengarkan suaranya. Dan firman Allah mengatakan, coba kembali lagi ke Yoel 2 ayat 11. Tuhan perdengarkan suaranya di depan tentaranya. Siapa tentaranya? Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita adalah tentaranya Tuhan. Dan semua yang percaya katakan, ya. Kalau saudara nonton bersama keluarga, kira-kira tetanggamu, keluargamu juga sudah mendengar amenmu enggak? Coba dilihat dulu. Wah isin koyo, cuma nonton di TV. Bukan di gereja. Tentara Tuhan. Ya, entah engkau adalah bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak. Ya, mari perdengarkan suaramu. Engkau adalah tentara Tuhan. Amin. Amin. Gak usah malu. Dan saudara yang amin, saudara adalah tentaranya Tuhan. Siapa yang malu amin? Ya. Bahkan di antara orang percaya sendiri kadang-kala kita malu untuk aminkan. Bagaimana mau tiup sangkakala di Sion? Bagaimana kita mau jadi kesaksian bagi banyak orang? Tapi kabar baiknya Tuhan masih berikan kehidupan. Tuhan masih beri kesempatan. Itu sebabnya coba kembali lagi saya bacakan ayat 11 ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saudara rasanya malu kalau untuk hanya ngomong amin. Kita baca sama-sama.
Ya, kita membacanya bersama-sama. Ingat, baca dengan iman dan imani. Engkau adalah bagian dari tentaranya. Engkau adalah pasukannya. Engkau adalah pelaksana firman-Nya yang kuat. Amin. Ya, kita adalah pelaksana firman-Nya yang kuat. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, mulai. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa dahsyat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Ya, ralat. Betapa hebat. Ya, kalau bahasa zaman sekarang tipu. Ya. Saya juga kalau saudara lihat, kalau saudara mungkin dapat WA dari anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak milenial, kemudian saudara menemukan kata tipe, itu artinya ralat. Kalau nggak salah ya. Oke, firman Allah mengatakan pasukannya hebat. Ketika kita sama-sama bergerak, sebagaimana Kristus, sebagaimana Allah punya rencana, bukan hanya di Sinai. Sinai hanya bagian. Mereka keluar dari Mesir, mereka sampai di sana Sinai. Tapi saudara nggak pernah melihat ada nubuatan apapun tentang Sinai. Nubuatan nabi-nabi menuju kepada Gunung Sion. Dan saya hanya mau sampaikan, kepenuhan Roh Kudus terjadi di Sion, bukan di Sinai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak kali ada orang mulai berpikir, waduh kok saya belum kepenuhan Roh Kudus ya. Aduh mungkin saya masih banyak dosa. Saya masih begini. Dan berapa banyak kali kita mulai terjebak. Mari hari ini, izinkan Tuhan yang ambil alih seluruh hidupmu. Mulailah tiuplah sangkakala di Sion. Sebagaimana kalau saudara melihat 120 orang di loteng Yerusalem. Bahkan yang lebih lagi ya, ketika Roh Kudus mulai menjamah bangsa-bangsa itu. Saudara ingat sida-sida dari Ethiopia? Termasuk yang salah satu kena imbas, kena dampak dari Roh Kudus yang sedang bekerja. Firman Allah mengatakan Roh Kudus menggerakkan hatinya. Dan kalau saya mau beritahukan, bahkan sampai saat ini Ethiopia menjadi bagian dari pusat kekristenan di Afrika. Dan saya pernah menonton di salah satu channel yang berbayar, National Geographic. Maka saudara bisa menemukan ketika channel itu sedang membahas tentang Sungai Nil yang berawal dari satu mata air di Ethiopia. Dan mereka mempercayai, tabut Allah ada di sana. Tabut Allah ada di sana, katanya dititipkan oleh Raja Salomo ketika Ratu Sheba pulang ke Ethiopia. Oke, kita nggak mau mempermasalahkan sejarah ini. Tapi lebih daripada itu, ingat, Tuhan ingin kita ngalami pengalaman Sion itu. Itu sebabnya tiuplah sangkakala, gunung Tuhan akan berdiri tegak. Dan dari Sion akan keluar pengajaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, buka hatimu untuk Roh Kudus. Buka hatimu, izinkan dia ambil alih seluruh hidupmu. Dia akan ambil alih hatimu. Dia akan ambil alih jiwamu sehingga engkau akan mengalami metanoia. Bukan hanya sekedar dulunya engkau pergi kepada dosa, sekarang engkau pergi kepada jalan ke sorga. Tapi berapa banyak kali selama pergi ke jalan ke sorga, tapi hatinya selalu berkata gini, wah penak dhisik yo, penak zaman kumbien to. Wah kalau dulu saya bisa begini. Berapa banyak kali orang masih sudah mengikut Kristus, tapi mulai berpikir, wah kalau dulu kayaknya lebih enak.
Dulu dalam zaman jahiliyah, sehingga tidak heran seringkali yang dibanggakan adalah masa lalunya. Halo, saya mau sampaikan kalau masih ada di antara kita selalu membanggakan masa lalu lebih baik. Masa jahiliyahnya itu kayaknya lebih enak. Saya selalu hanya berdoa, Tuhan kiranya kuasa sangkakala dari Sion itu berlaku. Sehingga merubah bukan hanya sekedar yang luar, tetapi bukan hanya arah di luar, hati dan pikiran. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan teruslah bekerjalah dalamku, lebih dalamku. Sudahkah kita mau izinkan Tuhan bekerja? Dan bekerja inside out, dari dalam keluar. Dia rubah hati kita, hati yang diperbaharui. Firman Allah mengatakan, aku akan memberikan perjanjian baru. Aku akan menuliskannya pada akal budi mereka. Aku akan menuliskannya pada hati mereka. Dari Sion akan keluar pengajaran. Dari Sion. Dan saudara lihat, ketika Tuhan sendiri yang akan mengajari engkau. Yesaya 54 kan mengatakan, aku sendiri akan menjadi guru. Aku yang akan menjadi pengajarmu. Dan kabar baiknya ketika dari Sion keluar pengajaran, engkau jadi pelaksana firman Allah yang kuat. Sehingga ada berapa banyak kesaksian saya suka mendengar juga. Ada orang-orang mulai berkata, Pak, saya heran. Dulu saya punya kebiasaan ini. Kok sekarang saya sampai di posisi ini? Bahkan seringkali yang bersangkutan gak merasa. Tapi orang-orang di sekitarnya yang melihat perubahan. Itulah yang dia katakan pelaksana firman-Nya kuat. Saya hanya mau sampaikan hari ini yang kita sedang rayakan adalah kita tiup sangkakala di Sion. Kita menjadi bagian dari pelaksana firman Allah yang kuat. Teruslah bertumbuh, teruslah bertumbuh. Kalau engkau selama ini mulai berpikir, saya kok kayaknya belum bertumbuh. Izinkan Tuhan mengairo hidupmu. Bapak Pendeta Yohanes Budi beberapa minggu kemarin di minggu pagi menyampaikan, kenali Yesus. Dan kabar baiknya ketika kenal, kita tinggal di dalam Yesus, engkau akan berbuah. Dan kabar baiknya bagi carang yang tidak berbuah akan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga mengatakan take away, dipotongnya. Tetapi bahasa aslinya menggunakan kata airo. Carang yang tidak berbuah akan diangkatnya. Akan diangkat supaya dia berbuah. Saudara ingat penunggu kebun anggur? Yang kemudian dia mulai berkata, Tuhan biarkan 1 tahun ini lagi. Aku akan menggali sekelilingnya. Supaya dia berbuah. Itulah peranan Roh Kudus. Hari ini ketika engkau masih mendengar firman Allah, Roh Kudus ingin engkau berbuah. Itu sebabnya tiuplah sangkakala di Sion. Dan bagi saudara-saudara, kalau selama ini kita bersyukur, kita sudah berbuah, teruslah tiup sangkakala di Sion itu. Dan kabar baiknya belum selesai di dalam Yoel pasal 2. Kalau saudara melihat keseluruhan, saya tidak akan membaca seluruh pasal ini. Tapi kita masuk ke ayat 28 dan 29. Satu ayat yang lazim. Wow, hasilnya dahsyat saudara. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi. Dan terjadinya kembali lagi kalau kita diruntut dari ayat 1 bukan di Sinai. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi hanya karena anugerah. Akan terjadi. Tidak heran Rasul Paulus pernah menegur jemaat Galatia. Hai jemaat Galatia, kenapa engkau begitu bodoh? Apakah engkau menerima Roh Kudus karena engkau taat kepada hukum Taurat? Ataukah kamu menerima Roh Kudus karena kasih karunia? Saudara bisa lihat di dalam Galatia pasal yang
ke-6 kalau saya tidak salah. 6 ayat 1-2. Ya, Galatia pasal 6 ayat yang, coba tiba-tiba saya teringat. 6:1-2 kalau enggak, ya. Maaf, ayat yang pasal 5. Galatia 5. Galatia 5 ayat 1. Ya, supaya kita sungguh-sungguh mereka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhatikan ayat 2. Ayat 2 mengatakan, klik ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata demikian kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ayat yang ketiga, ayat sekali lagi aku katakan bahwa setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Maaf, saya perlu mencari karena Rasul Paulus kadangkala kita mulai berpikir, wah ini ya Galatia 3 ayat yang kedua, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Galatia 3. Hanya ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Perhatikan ayat 2. Ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirnya di dalam daging? Rasul Paulus sampai berkata, hei orang Galatia, kamu penuh Roh Kudus kan bukan karena kamu melakukan seluruh hukum Taurat. Tapi hanya karena pekerjaan roh yang bekerja dalam hidupmu. Karena kasih karunia. Jangan kembali kepada daging, saya mau, karena saya mampu. Dan ini peringatan juga buat kita yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Hati-hati, jangan kembali kepada daging. Kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, teruslah berjalan. Kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menuding dan menghakimi orang. Karena kenyataannya ada banyak orang di akhir zaman ketika makin penuh dengan Roh Kudus, dia merasa seperti punya privilege, punya hak istimewa untuk menghakimi orang lain. Mari kita kembali lagi kepada Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28 mengatakan, Yoel 2 ayat 20. Kemudian daripada itu terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Firman Allah mengatakan ke atas semua manusia. Dan tidak memandang usia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat yang ke-29, klik. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Wow, kabar baik sekali. Ketika Roh Kudus turun, maka kita akan lebih daripada hanya sekedar berbahasa lidah. Karena berapa banyak kali ada orang mulai berkata, Pak, orang itu bisa berbahasa lidah. Tapi omongannya, nyelekit. Kalau di gereja dia bisa berbahasa lidah, tapi tipu sana tipu sini. Ingat, ketika engkau tiupkan sangkakalamu di Sion, bukan hanya sekedar engkau bisa berbahasa lidah. Bahasa lidah merupakan manifestasi Roh Kudus turun. Tapi mari kita mau izinkan Roh Allah akan bekerja dengan caranya. Berapa banyak kali kita mulai terjebak, ya kemudian kita mau memilah-milah. Wah, orang ini sudah penuh Roh Kudus karena sudah kelihatan dia berbahasa lidah. Maaf, kalau kita bicara tentang gereja-gereja, apakah berarti gereja-gereja yang tidak berbahasa lidah tidak diselamatkan oleh Tuhan? Tapi hari ini lebih daripada itu, ingat, pengurapan itu akan memberikan pengurapan hikmat dan keperkasaan. Tuhan akan curahkan rohnya sehingga orang-orang muda akan melihat
penglihatan-penglihatan. Mereka akan punya visi. Orang-orang muda yang ada di dalam situasi pandemi seperti ini, izinkan Roh Kudus mengurapi hidupmu. Sama seperti tadi ada tim kreatif, kemudian tim-tim yang lain. Saudara-saudara yang selama ini di balik layar, tadi saudara sempat bisa lihat di tayangan. Lakukan di dalam urapan. Lakukan karena apa? Engkau sedang ada di dalam pimpinan, engkau sedang tiupkan sangkakalamu. Engkau lakukan bukan soal dibayar atau engkau lakukan karena ini dan itu, karena sebuah jadwal. Tapi lebih daripada itu, engkau sedang tiupkan sangkakalamu di Sion. Kau jadi bagian dari pelaksana firman Allah yang kuat. Tuhan sedang kerjakan, dan kabar baiknya ketika Tuhan kerjakan. Coba kita mundur ayat 23 sampai 25. Ayat 23 masih di Yoel pasal 2 tadi. Hai Bani Sion, perhatikan. Yang dikatakan adalah hai Bani Sion, bukan hai Bani Sinai. Ya. Bani Sion adalah suku anugerah. Sion bicara tentang anugerah. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacita karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu juga hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tuhan yang akan bergerak, Tuhan munculkan hujan awal dan hujan akhir kepada Bani Sion, bukan Bani Sinai. Saudara termasuk di Sion atau Sinai? Saya mau jadi bagian dari Bani Sion itu. Terus ayat yang ke-24-nya. Ayat 24 mengatakan, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Wow. Kalau Tuhan pulihkan sukacita. Gandumnya, ya gandum. Kebutuhan jasmani itu gandum. Tapi kita perlu juga anggur. Anggur itu bicara sukacita, semangat, hikmat. Tapi kabar baiknya Tuhan juga sediakan minyaknya, urapannya. Karena apa? Saudara ingat, sebuah mobil bisa dikatakan sport car sekalipun, supercar sekalipun, dia butuh minyak di dalam mesinnya supaya apa? Mesinnya bisa berjalan dengan baik. Bagi kita yang sedang ada di dalam menjadi pelaksana firman Allah yang kuat, semakin kita sedang berlari di dalam pimpinan Allah, gesekan pasti terjadi. Karena orang-orang itu berbeda. Ada yang jadi mesin, ada yang jadi rem. Rem saja tetap butuh minyak, rem. Ya. Rem gak mungkin hanya sekedar rem manual. Rem zaman sekarang modern itu hidrolik pakai minyak. Jadi saudara lihat, kalau saudara lihat di dalam nubuatan ini, gandum bicara tentang kebutuhan jasmani itu akan melimpah. Kemudian anggur sukacita, hikmat melimpah. Tapi minyak urapan itu juga perlu apa? Karena untuk melumasi setiap bagian-bagiannya. Kalau saudara punya pintu, kemudian pintu itu mungkin bisa saja engselnya. Saya pernah pergi ke satu toko untuk kunci-kunci pintu. Dan toko itu toko mahal. Bahkan satu engselnya itu bisa harganya 5 juta. Itu engsel begini. Tapi biar engsel begini 5 juta. Neng nek muni nih, nyet. Ora payu. Nggak laku saudara. Biar harganya 5 juta perlu dikasih minyak. Supaya apa? Jalannya smooth, jalannya halus. Engkau punya potensi yang besar. Mari jemaat Tuhan, sesuai dengan pergerakan Allah, kita punya potensi yang besar. Kita punya, memang setiap orang punya karunia yang berbeda. Tapi izinkan minyak itu mengurapi hidupmu. Coba kita teruskan ayat yang ke-25-nya. Ayat yang ke-25-nya mengatakan, mari kita baca sama-sama. Firman Allah mengatakan demikian. 2, 3, mulai. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya.
Maaf, saya tiba-tiba kelewatan. Kita ulangi lagi, 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Wow. Tentaraku yang besar. Tuhan akan pulihkan. Dan kapan Tuhan pulihkan? Coba kita lihat ayat temanya. Yesaya pasal 11. Ya. Yesaya 11. Saya baru mau mulai khotbahnya. Tadi semua itu pendahuluan. Oke, enggak. Yesaya 11 ayat yang ke-1 dan sampai ayat yang ke-3. Mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Perhatikan ayat yang kedua. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ada 7. Kemudian ayat yang ketiga. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Siapa yang dimaksud tunas dari Daud ini? Yesus. Kita terima Roh Kudus, bukankah Yesus berkata, Dialah pembaptis Roh Kudus. Dan ketika Dia baptiskan kita dengan Roh Kudusnya, Dia berikan, izinkan rohnya. 7 roh itu ada atas kita. Roh Tuhan, ada roh hikmat dan roh keperkasaan. Saya terbatas waktunya. Tapi kalau kita bicara roh hikmat dan roh keperkasaan, kalau kita sedikit kembali kepada apa yang saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Lukas 17 ayat 27 mengatakan, seperti pada zaman Nuh, demikian juga pada akhir zaman. Saudara bisa melihat Nuh penuh hikmat dan keperkasaan. Kejadian 6 ayat yang ke-22 mengatakan Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan tepat. Padahal kalau saudara tahu, dia harus membangun bahtera yang enggak tanggung-tanggung. Ayat 14 sampai 16-nya mengatakan dia harus membangun bahtera yang panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Saudara bisa bayangkan, panjangnya lebih panjang dari gereja ini, lebarnya lebih lebar dari gereja ini, tingginya lebih tinggi dari gereja ini. Dan ingat, itu dilakukan pada zaman Nuh. Pengetahuan manusia sebetulnya belum mampu untuk mewujudkannya. Belum ada baja utuh untuk menjadi rangka dari ujung ke ujung. Itu harus disambung-sambung. Dan saudara yang tahu fisika, saudara mengerti kan? Ketika kapal itu terapung-apung, kemudian ada bebannya. Kalau tulang di bagian tengahnya enggak kuat, jebollah kapal itu. Tapi bagaimana Nuh bisa membuat 150 meter panjangnya. Nggak ada pohon 150 meter yang begitu kuat. Saya tahu ada hikmat dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada Nuh. Dan menarik, Nuh harus membuatnya bersama keluarganya tanpa teknologi. Selama 100 tahun. Dia buat tanpa teknologi. Dia buat berdelapan. Selama 100 tahun. Itu membutuhkan keperkasaan Tuhan. Hikmat dan keperkasaan Tuhan ada atas Nuh. Sehingga tidak heran, Ibrani 11. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7, kita pernah. Maka karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan
dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dia selamatkan keluarganya. Apakah sebetulnya hanya keluarganya? Tidak. Sebetulnya Nuh sudah beritakan. Selama 100 tahun sementara dia bangun bahtera. Dia beritakan tentang kabar baik. Dia beritakan tentang berita keselamatan supaya masuklah ke dalam bahtera. Tapi manusia saat itu menolak. Tapi Nuh dengan hikmat dan keperkasaan dia bangun bahtera itu. Oke, kita tinggalkan Nuh. Kita masuk kembali kepada Rasul Petrus. Rasul Petrus kembali lagi, dia adalah seorang biasa. Tetapi Kisah Para Rasul 4 tadi, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13, menarik sekali. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Wow, kalau Nuh mempersiapkan bahtera secara jasmani, Rasul Petrus dan Yohanes sedang mempersiapkan bahtera keselamatan itu ketika dia penuh dengan Roh Kudus. Dan kabar baiknya, ayat ini mengatakan mereka tahu, orang-orang Farisi ahli Taurat itu tahu mereka tidak terpelajar, tapi roh hikmat turun atas Rasul Petrus. Roh keperkasaan Tuhan turun atas hidup mereka. Sehingga sekalipun mereka didera, sekalipun mereka dikatakan ini, jangan beritakan Injil. Tapi mereka dengan berani mereka bisa berkata, kami akan lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Roh keperkasaan. Tapi ingat, Petrus dan Yohanes para rasul, ketika mereka penuh dengan roh hikmat dan roh keperkasaan, bukan dipakai. Oke, memang ada satu ayat ketika dia menegur Ananias dan Safira. Tapi di dalam banyak hidup mereka sedang mempersiapkan bahtera itu bagi banyak orang. Sehingga kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 11. Di perikop yang pertama, Petrus dia harus mempertanggungjawabkan. Waktu dia pergi ke rumah Kornelius. Kemudian dia membaptis Kornelius dan teman-temannya. Dan dia lihat Kornelius penuh dengan Roh Kudus. Dan Petrus harus mempertanggungjawabkannya di depan sidang di Yerusalem. Saudara lihat, memang rupanya di zaman Petrus ada juga orang yang lebih tahu firman, kemudian coba menyalahkan. Tapi saya senang sekali, sidang itu juga dalam pimpinan Roh Kudus mereka bisa menerima bahwa roh hikmat dan roh keperkasaan itu juga berlaku bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan ketika mereka bisa menerima bahwa Roh Kudus juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Sesudah perikop sidang Petrus itu, maka saudara lihat, Injil makin tersebar. Dan ketika Injil makin tersebar, orang-orang Yunani, orang-orang tadi sempat disinggung orang Makedonia, orang-orang Yunani mereka terus kemanapun. Dan akhirnya ketika jemaat Yerusalem mendengar bahwa ini bukan hanya Roh Kudus, bukan hanya buat orang Yahudi aja, tapi juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Firman Allah mengatakan jemaat Yerusalem mengutus Barnabas dan siapa? Saulus. Masih muda. Ini rasanya nggak mungkin. Kalau bukan karena roh hikmat dan roh keperkasaan. Orang yang masih muda, yang baru percaya. Tapi menarik sekali, ketika Barnabas dan Saulus mereka tiba di Antiokhia. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Kisah Rasul 11, ini bagian dari roh hikmat dan keperkasaan yang sedang bekerja.
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar orang banyak. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini dilakukan oleh Barnabas dan Saulus. Bukan Petrus. Bukan Yohanes, bukan Yakobus. Tuhan juga mau pakai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun saudara berada. Di Antiokhia dimana saudara berada. Di pekerjaan, di posisi saudara. Ketika roh hikmat dan roh keperkasaan turun atas hidupmu. Engkau jadi penuh dengan Roh Kudus. Engkau sedang dipimpin dari kebenaran pada segala kebenaran. Tetapi engkau dengan cara yang sama. Engkau jadi kabar baik dan menyiapkan bahtera. Menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan kita sedang berjalan bersama-sama. Kristus sebentar lagi akan datang kali yang kedua. Maukah kita masuk di dalam pimpinannya? Izinkan kuasa Roh Kudusnya menjamah hidup kita. Izinkan Roh Kudusnya. Dia adalah omnipotent Father. Dia adalah Bapa yang maha kuasa, penuh dengan belas kasihan dan anugerah. Dia mau jamah hidupmu. Mungkin selama ini engkau mulai berpikir, Tuhan, saya masih banyak salah. Tapi hari ini izinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, izinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus bekerja. Dia jamah hatimu, dia jamah pikiranmu, dia jamah pikiranmu. Engkau yang ada di rumah masing-masing, engkau mulai buka hatimu kepada Tuhan dan izinkan mulai berkata, Tuhan, Roh Kudus, kami welcome. Kami izinkan engkau hadir di sini. Mari setiap mata terpejam, setiap wajah kita angkat pada Tuhan. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Angkat suaramu dan katakan, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art
dengan iman. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Buka hatimu untuk Roh Kudus. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Katakan sekali lagi, Omnipotent Father, Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Engkau adalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya pembaptis Roh Kudus, Engkau hadir di setiap rumah, Engkau hadir pada setiap pribadi. Kalau engkau sudah penuh Roh Kudus, mulailah berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa. Izinkan Omnipotent Father, Bapa yang Maha Kuasa, yang penuh dengan belas kasihan dan anugerah, itu menjamah. Jamah setiap kami, jamah Tuhan. Engkau taruhkan tangan-Mu atas kami, Engkau taruhkan tangan-Mu atas kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kau ada di rumah masing-masing, ingat Dia adalah Omnipotent Father. Dia adalah Omniscience. Dia ada di mana-mana. Bukan soal masalah kayak di gereja atau enggak, tapi ketika engkau angkat hatimu, tapi engkau angkat tanganmu juga. Mulailah tengadah kepadanya. Apapun kondisimu, mulailah tengadah kepadanya. Dia ada di tengahmu. Dia ada di tengahmu. Kau jawab saya curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan. Kami bersama-sama tiup sangkakala di Sion. Kami bersama-sama Tuhan, kami dengar suara-Mu. Engkau perdengarkan suara-Mu, Engkau perdengarkan suara-Mu bagi setiap pribadi. Engkau perdengarkan suara-Mu di tiap
rumah. Engkau perdengarkan suaramu di tiap ruangan. Engkau perdengarkan suaramu di tiap peralatan yang kami gunakan. Engkau perdengarkan suaramu bagi kami. Engkau perdengarkan suaramu bagi kami Tuhan. Engkau jamah kehidupan kami. Engkau jamah kehidupan kami. Haleluya, terima kasih. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya tergerak sekali. Sebagaimana Petrus dan Yohanes ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus yang aku beritakan, yang kita peringati, bangun dan berjalan. Mungkin ada di antara saudara-saudara sedang dalam kondisi sakit. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Mungkin ada di antara saudara sedang terluka. Rasanya engkau pengen bunuh diri. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah dari tempat maha tinggi, roh keperkasaan Tuhan menguatkan hati dan pikiranmu, menguatkan jiwamu. Dalam nama Yesus, engkau berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau akan melihat hikmat Tuhan turun atas hidupmu. Damai sejahtera Tuhan, kesembuhan, kuasa Tuhan berlaku atas hidupmu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang bagi orang percaya karena Roh Allah turut. Sekali lagi katakan, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Kami percaya ketika Roh Allah turut bekerja, kami masuk dalam bagian-Mu. Kami menjadi bagian dari Kristus. Kami mendapat kehidupan dari Engkau. Turut bekerja karena Roh Allah, karena Roh Allah turut, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, 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 haleluya. Kiralabalabasur, karalatabalalata, iralabalaba. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi oleh Roh-Mu, oleh Roh-Mu, oleh Roh-Mu saja. Engkau turut bekerja, Engkau turut bekerja, akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang ditinggikan.
Roh Allah bekerja atas kami Tuhan. Sehingga sebagaimana Tuhan Roh Allah memenuhi jemaat di mula-mula, Engkau penuhi setiap kami jemaat di akhir zaman. Kami nikmati Tuhan kelimpahan gandum, kelimpahan anggur, kelimpahan minyak itu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan di dalam perayaan Pentakosta ini Tuhan, kami menikmati Kristus terus bekerja, terus berkarya Tuhan. Dan kami jadi berkat bagi bangsa kami. Kami jadi berkat bagi Temanggung. Kami jadi berkat bagi Jawa Tengah. Kami jadi berkat bagi Indonesia. Kami menjadi berkat dimanapun, di provinsi, di kabupaten, dimanapun kami berada. Kami jadi berkat karena hati dan pikiran kami diperbaharui oleh Engkau. Engkau jamah pikiran kami. Engkau jamah lidah bibir mulut kami Tuhan. Engkau jamah hidup kami. Engkau kuduskan kami Tuhan. Dan bawa kami terus menjadi pelaksana firman Allah yang kuat sebagaimana firman-Mu mengatakannya. Terima kasih Tuhan. Dari anak-anak, remaja, pemuda, pria, wanita, bapak, ibu rumah tangga sampai orang lanjut usia, kami penuh dengan Roh Kudus. Kami menikmati kelimpahan kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami adalah hidup yang untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, kiranya Engkau terus berjalan bersama kami. Pegang tangan kami. Engkau gak akan berhenti hanya sampai ibadah ini Tuhan. Apa yang kami saksikan, tapi Roh-Mu akan terus bekerja. Roh-Mu terus bekerja. Roh-Mu terus bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi kami dan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah dunia ini, dan biarlah lewat kesaksian hidup kami benar-benar kami menjadi perpanjangan kasih Allah. Kami nikmati kegenapan janji-Mu. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan oleh korban Yesus di kayu salib. Engkau disertai oleh kuasa Roh Kudus. Senantiasa untuk menasihati, mengingatkan, bahkan memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada segala kemuliaan. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi roh, jiwa, tubuhmu, keluarga, serta orang di balik bayangmu. Dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, maupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima, kami alami kerajaan sorga hadir, kehendak-Mu jadi di bumi dalam hidup kami seperti di sorga. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat hari Pentakosta, dan Tuhan memberkati. Amin.